Anda di hari ini. Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Bendera Bintang Kejora berkibar di atas pemancar di Manokwari. Pasca diblokade, situasi Tembagapura aman. Dua tahun ditutup, sekolah dasar di kota Jayapura mulai menggelar pembelajaran tatap muka. Bendera Bintang Kejora berkibar di atas pemancar di Kampung Ayambori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Entah siapa yang menaikkan bendera itu, namun petugas yang melihat langsung memanjat dan menurunkan bendera yang melambangkan gerakan Papua Merdeka. Bendera dengan panjang 1,5 meter tersebut langsung dibawa ke Mapolres Manokwari. Kasat Reskrim Polres Manokwari Ibtu Arifal Utama mengatakan pihaknya masih memburu pelaku yang mengibarkan bendera tersebut karena bisa masuk kategori tindakan makar. Oke, nanti kita akan minta keterangan saksi-saksi yang ada di TKP. Informasi awal tadi dari masyarakat sekitar, ya? Informasi awal Ya ada masyarakat yang ini yang melapor ke SPKT, makanya kita langsung turun ke lapangan. tadi Itu jam berapa komentar? baru kita dalami, dan itu pun sudah diturunkan. Jam berapa informasi yang masyarakat lapor? Tadi itu sekitar jam 10 ya? Sekitar jam 10, habis itu tadi diturunkan juga benderanya, setengah 11 sudah turun. Sudah kita turunkan. Jam 11. Dibantu sama ada Kodim, ada yang dari Kodam, dari Polres Manokwari. Kemudian perkirakan bendera ini sudah naik dari jam berapa, Komandan? Ya kemungkinan ya subuh Pak. Kemungkinan loh ya. Makanya kita tahu sendiri di situ suasananya gelap, orang juga sedikit yang lewat di sana, penerangan jalan raya pun tidak ada, ya kan? Kemungkinan subuh, kemungkinan. Komandan, apakah dengan adanya berkibarnya bendera Bintang Kejora ini menunjukkan bahwa ada indikasi ada kelompok kriminal bersenjata mulai ini di Ada. Pokoknya masih untuk sampai sekarang tidak ada. Masih Manokwari masih aman terkendali. Aktivis HAM menilai pengibaran bendera Bintang Kejora tidak bisa dipidana makar karena merupakan simbol budaya setempat. Polisi menghimbau warga agar tidak terprovokasi dan tetap beraktivitas seperti biasa. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Minuman keras tidak hanya marak beredar di kalangan warga Merauke, namun juga beredar dan digemari penegak hukum. Di Merauke banyak polisi yang kedapatan mabuk minuman keras dan ini menjadi contoh buruk. Ini membuat Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji geram. Ia mengancam akan menindak tegas polisi yang kedapatan mabuk. Sudah saya himbau kepada seluruh anggota saya yang di Polsek maupun Polres, di mana saja tugasnya. Tidak boleh nyentuh minuman. Lihat boleh, minum tidak boleh. Itu sudah dari awal sudah saya tegaskan, tidak pantas lakukan itu. Walaupun ada mungkin masyarakat atau kesatuan lain yang menganggap itu soal sepele, saya tidak. Karena dengan minuman itu mabuk orang bisa berbuat apa-apa. Walaupun kemarin kondisi anggota kita menegur orang yang lagi mabuk dari salah satu kesatuan, tapi saya cium dia bau minuman, katanya seperti itu. Setelah saya dengar ya saya pertegas lagi, makanya sekarang saya tahan. Yang membeli minuman dan yang minum saat itu anggota saya, walaupun tidak mabuk, lagi di sel. Artinya sanksi tegas Pak ya? Tegas, nggak ada urusan. Dan ini akan saya tembusi ke Kapolda. Siap. Supaya ini jangan jadi anggap bola liar atau apa yang tidak pantas, tapi ini derah hukum yang harus saya terapkan kepada anggota saya. Bagaimana kita mencuci pakaian kalau pakaian sendiri airnya cucian itu kotor, ya harus salah baju itu. Kita harus bersih, kita steril baru kita bisa mengamankan masyarakat.
Belum lama seorang polisi ditahan karena kedapatan mabuk. Kapolres telah memerintahkan Propam agar mengecek hingga ke seluruh jajaran Polsek dan menindak tegas anggota yang kedapatan mabuk miras. Peredaran miras di Merauke cukup marak, namun upaya untuk menekan peredarannya sulit dilakukan bila ada polisi justru membiarkan peredaran dan bahkan ikut menikmati miras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aprilia mendatangi Mapolres Merauke Selasa kemarin karena dianiaya mantan pacarnya. Penganiayaan terjadi Senin lalu. Aprilia saat itu disuruh datang ke rumah pacarnya di Jalan Misi. Setiba di sana, sejumlah orang sudah menunggu dan langsung menganiayanya. Sampai dorang bicara, pokoknya sampai 10:30 baru satu. Kau dipanggil ke rumahnya sana? Iya. Memang tidak ada masalah? Tidak ada masalah, cuman kita dua juga tidak ada hubungan, cuman karena di telepon panik-panik minta bantuan, jadi saya bantu. Terus sampai di sana? dia Sampai ngapain? di sana, dorang tidak tahunya dorang jebak saya terus pukul saya di situ. Siapa-siapa di situ mantan kamu? Mantan sama dia punya adik kakak sama dia punya tante dorang di situ. Kau diapain di sana rumahnya? Dipukul terus difitnah selingkuh sama dia punya laki, terus dikasih telanjang. Tapi selama ini dengan kau punya mantan tidak ada masalah? Tidak ada. Kau pisah kenapa? Karena apa? Karena ya memang ada masalah sedikit karena ketahuan saat tapi kayak kos tuh baru bapak dorang pergi di situ pukul saya dengan dia di situ. Sudah lama pisahnya? Sudah lumayan lama. Lumayan lama ya. Berapa tahun kau sama-sama dia? Tidak sampai tahun juga. Oh, ada anak di sana? Ya. Ada dapat anak? Tidak ada. Kita baru pacaran berapa hari, 4 hari saja. Polisi langsung memproses laporannya dan melakukan pemeriksaan. Pengaduannya dari adik siapa namanya? Aprilia bahwa pada malam minggu itu dia diminta tolong oleh mantannya untuk antar dia ke rumah kosnya ya, karena ada masalah di sana. Jadi dia merasa bahwa itu walaupun mantan secara hubungan pacaran tidak ada, tapi dia anggap itu saudara, keluarga, jadi dia bantu. Ketika pada saat mantannya minta tolong itu, dia sementara antar adiknya ke gereja. Tapi karena dia mengingat supaya tali silaturahmi antara dia dengan mantan itu tidak putus, maka dia rela diantar. Sampai di sana, mantannya ajak dia ke rumah kos. Rumah kos sampai sana, tantenya mantan ini dengan saudara-saudara sudah tunggu di sana. Sampai di rumah kos, mereka langsung aniaya dia di sana. Hanya hari ini dia datang untuk melapor di sini. Polisi akan memanggil pelaku untuk mengklarifikasi tuduhan korban yang dianiaya karena motif perselingkuhan. Setelah dari kantor polisi, Aprilia langsung diantar ke rumah sakit untuk menjalani visum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Situasi di Jalan Tambang Tembagapura Mil 72 Freeport, Mimika saat ini sudah normal. Sebelumnya warga memblokade jalan sehingga lalu lintas terganggu. Kini kendaraan milik PT Freeport sudah bisa melintas dan aktivitas di kawasan Tembagapura juga sudah berjalan normal. Namun aparat keamanan masih terus berpatroli untuk mengantisipasi gangguan. Minggu lalu sekelompok warga memblokade jalan tambang karena dipicu kabar salah satu warga mereka meninggal dunia. Blokade itu akhirnya berakhir damai setelah aparat berunding dengan warga. Dari Mimika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Pembelajaran tatap muka siswa sekolah dasar di kota Jayapura resmi dimulai setelah hampir 2 tahun terhenti akibat pandemi. Pemda mulai membuka kembali sejumlah sekolah karena kota Jayapura sudah berada di level 1 PPKM. Selain itu, cakupan vaksinasi di kota Jayapura sudah mencapai lebih dari 70% dari target. Wali kota melihat langsung proses belajar tatap muka yang dilangsungkan di SD Negeri Kota Raja Jayapura Selasa kemarin. Ia memastikan baik guru maupun murid menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Vaksin pertama dan vaksin kedua.
Dan puji Tuhan sudah 96% semua tenaga pendidikan baik itu SD maupun SMP sudah dilakukan vaksin. Dari hasil pantauan saya tadi di SD Negeri Kota Raja dan Impres dan juga di SD Negeri 3 Agepura ada beberapa kekurangan mereka yang harus dipenuhi, yaitu mengenai prokes yang ketat, dan mereka harus menyiapkan desinfektan untuk menyemprot alas kaki atau sepatu dan juga tas, dan ruangan yang digunakan sebelum dan sesudah itu harus disemprot dengan desinfektan. Hal-hal lain mereka sudah penuhi prokes dengan ketat. Siswa yang datang diukur suhunya, juga mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga mata pelajaran yang diberikan, juga jam-jam istirahat, dan kalau pulang harus dijemput oleh orang tuanya, dan di sekitar sekolah tidak boleh ada jajanan-jajanan. Dalam pembelajaran tatap muka, siswa wajib menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Siswa juga harus diukur suhu tubuhnya untuk memastikan tidak dalam keadaan sakit. Pemda meminta prokes ketat ini dipatuhi, jika sekolah kedapatan melanggar akan langsung ditutup. Epen Kataren melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemda Merauke meminta warga mewaspadai gelombang ketiga COVID-19, mengingat Merauke baru saja menggelar Pesta Olahraga Nasional atau PON ke-20. Para pakar memperkirakan gelombang ketiga COVID-19 terjadi di akhir tahun, salah satu akibat mutasi virus seperti terjadi pada gelombang kedua. Pemerintah daerah saat ini sedang gencar mencegah dan melacak. Selain itu, pemerintah juga tengah gencar melakukan vaksinasi, dan saat ini Merauke sudah hampir mencapai target yang ditentukan, yaitu 70% dari target. Secara teknis semua ke dinas kesehatan ya, kesehatan. Namun kita berdoa mudah-mudahan ini kalau lihat perkembangannya Merauke sudah landai dan insya Allah menurun, dan kita berharap kita bisa zero untuk COVID dan segala varian COVID di Merauke. Berdoa, makanya kita perlu tetap juga protokol kesehatan dan berdoa pada Allah SWT dan Yang Maha Kuasa sehingga COVID bisa reda dan kita bisa hidup normal kembali. Terima kasih. Data Satgas COVID-19 Merauke hingga 19 Oktober 2021 tercatat ada 18 orang terpapar COVID-19. Pemda menghimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diminta mendatangi gerai vaksinasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian Manokwari gencar melakukan vaksinasi karena cakupan vaksinasi masih di bawah 70%. Selasa kemarin vaksinasi digelar di Jalan Sanggeng, Manokwari. Ratusan warga di daerah ini antusias dan bersedia antri untuk divaksin. Sebagian besar mau divaksin karena ingin bisa beraktivitas normal tanpa khawatir terpapar COVID-19. Ini vaksin yang pertama. Oh, ini baru vaksin pertama ya? Umur sekarang berapa ya? 13 tahun. Iya ya. Tapi aman ya untuk vaksin pertama? Baik. Nah, mungkin himbauan buat teman-teman yang sebaya untuk ajakan supaya mereka juga ikut divaksin seperti adik. Saya sampaikan kepada teman-teman agar jangan takut divaksin karena disuntik tidak terlalu sakit, karena itu untuk menjaga kekebalan tubuh kita juga. Ayo kita vaksin. Vaksinasi tidak membuat orang kebal terhadap serangan COVID-19, namun vaksin dapat mengurangi gejala berat yang dialami penderita. Adapun vaksin yang kami gunakan sekarang ada 2 jenis, Moderna dan Sinovac. Tetap target kami adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu 70%. Sementara sampai hari ini sudah terdata 54%. Khusus untuk Kabupaten Manokwari ya, lagi. Khusus Kabupaten Manokwari. Kami mengharap masyarakat seputaran yang belum melaksanakan vaksin atau melaksanakan vaksin yang etapa berikutnya atau tahap berikutnya bisa dilaksanakan di seputaran Manokwari ini. Ada beberapa lokasi yang kami buka juga setiap hari, baik dari Polres maupun dari Polda.
dan kami laksanakan dan semuanya gratis, aman, dan halal. Selain vaksinasi massal, polisi juga mendatangi rumah ibadah agar cakupan vaksinasi semakin luas dan mencapai target. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. 18 pemerintah daerah di Papua mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan. Kementerian Keuangan Selasa kemarin memberikan penghargaan atas prestasi ke-18 Pemda yang diberikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua kepada Gubernur Papua Lukas NMB dan Kepala Daerah Kabupaten Kota di Gedung Negara Doklipa, Kota Jayapura. WTP merupakan hasil audit tertinggi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan. Ke-18 Pemda di Papua dinilai baik dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dari 18 Pemda, 9 Pemda sudah 5 kali berturut-turut meraih WTP. Salah satunya adalah Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengapresiasi penghargaan ini dan berharap bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan terus kinerja Pemkot Jayapura dalam pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan transparan. Hasil kerja keras kita dengan dari semua OPD kita bisa 8 kali memperoleh WTP dan 5 kali berturut-turut dan mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan pada hari ini. Ini kerja keras dari semua OPD dan juga dukungan dari masyarakat Kota Jayapura. Ada koordinasi yang baik? Iya, itu kita melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim anggaran pemerintah kota dan juga dengan Bank Indonesia sehingga kita bisa mempertahankan tim pengendali terbaik yang kemarin kita langsung mendapat penghargaan dari Menteri Ekonomi dan juga Menko pada TPID ya untuk Sulawesi, Maluku dan Papua Barat. Kita pertahankan yang kedua kali. Memang susah untuk kita mempertahankan itu, begitu. Tapi kita bisa, karena ada komunikasi dan koordinasi yang intens. WTP merupakan opini atau pendapat yang dikeluarkan BPK berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah. WTP ini bisa menunjukkan kredibilitas lembaga atau pemerintah dalam mengelola keuangan dan pemerintah dengan baik. Tidak heran, lembaga dan pemerintah daerah berlomba untuk meraih predikat tersebut. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kekayaan laut di perairan Arafura Merauke, Papua sangat melimpah. Namun sejauh ini belum dimanfaatkan dengan baik, khususnya nelayan. Menurut Kepala Dinas Perikanan Merauke Suwono Suryo, luas perairan Arafura seharusnya bisa dimanfaatkan nelayan untuk meraup untung. Namun banyak kendala yang dihadapi nelayan, salah satu adalah kondisi cuaca yang tidak menentu. Perairan Merauke sampai saat sekarang ini belum ada. Dan kemudian ada pertanyaan pasar lebih banyak ikan darat. Ya. Memang ikan darat, ikan laut itu adalah potensi perikanan yang memang kita sama-sama kembangkan. Ya. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat itu bisa memilih apakah itu ikan segar atau itu ikan beku. Ya memang banyak ikan-ikan yang ada di perairan Merauke ini yang mungkin tergantung lidah ya. Seperti ikan pakai itu mungkin jarang yang suka ya. Tapi kalau ikan-ikan cakalang mereka malah suka. Karena mungkin ya ikan-ikan itu sudah lama di sini dan kita sering lihat. Kadang-kadang kita juga bosan. Dinas Perikanan tahun depan akan merancang sebuah program yang bisa meningkatkan pendapatan nelayan seperti memberikan pelatihan pengelolaan hasil laut sehingga nelayan tidak bergantung semata-mata dari pendapatan harian atau melaut. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.